Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas terkait luas di antara dua kurva. Sebelum kita memulai pembahasan ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Isnaini Handayani dari program studi pendidikan matematika. Nah, dalam luas di antara dua kurva ini, ya, kita akan membahas bagaimana cara menghitung luas daerah yang dibatasi oleh dua buah kurva. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang luas yang dibatasi oleh satu kurva saja. Nah, tentu saja nanti dalam membahas luas di antara dua kurva ini, teman-teman harus mengingat kembali tentang teknik-teknik pengintegralan yang sudah dipelajari di subbab-subbab sebelumnya. Oke, baik, kita mulai dengan slide yang pertama. Apabila kita ingin mencari luas daerah yang bagian atasnya dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, bagian bawahnya dibatasi oleh kurva Y sama dengan Gx, kemudian bagian kiri dan kanan masing-masing dibatasi oleh garis X sama dengan A dan X sama dengan B, seperti yang ada di gambar. Maka daerah ini mungkin memiliki bentuk yang luasnya dapat dicari menggunakan aturan geometri. Akan tetapi, jika f dan g merupakan sembarang fungsi kontinu, maka kita biasanya harus mencari luas dengan menggunakan integral. Untuk melihat bentuk integral yang harus digunakan, pertama kita mengaproksimasikan daerah tersebut dengan n persegi vertikal berdasarkan partisi P X0, X1 sampai dengan Xn dari A ke B. Jadi, seperti di gambar 5.25, di sini interval A sampai dengan B, kita partisi seperti yang sudah pernah kita pelajari di subbab-subbab sebelumnya, kita partisi interval-interval ini menjadi beberapa subinterval. Ya, nah yang kita gunakan pertama ini adalah kita partisi menjadi n persegi vertikal. Nah, kemudian di gambar 5.25 ini kita ambil atau kita petik satu persegi vertikal ini, ya, kemudian kita pindahkan ke gambar 5.26 sehingga di situ nampak ada yang namanya luas dari suatu persegi yang dia memiliki lebar yaitu sebesar delta xk dan dia memiliki panjang, ya, atau tinggi yaitu sebesar fck dikurangi gck, karena ini fungsi yang atas itu kita sebut sebagai grafik Y sama dengan Fx, dan yang bawah atau yang kuning ini kita sebut sebagai kurva Y sama dengan Gx. Setelah tadi kita mengambil persegi yang kita sebut sebagai AK atau area dari K, maka kita harus membuat yang namanya persamaan dari luas persegi panjang tersebut, ya. Kita ketahui bahwa rumus luas persegi panjang itu di sini dituliskan delta AK sama dengan height kali width atau tinggi kali lebar, di mana tadi tingginya itu merupakan FCK dikurangi GCK, sedangkan lebarnya itu adalah delta XK. Kemudian kita aproksimasikan luas daerah dengan menggunakan luas n persegi tersebut. Jadi ini sama tekniknya seperti ketika kita menggunakan jumlah atas dan jumlah bawah, ya, estimasi menggunakan jumlah atas dan jumlah bawah. Nah, rumus ini
rumus aproksimasi A adalah sigma K sama dengan 1 sampai N untuk delta AK dan seterusnya. Ini adalah merupakan yang kita kenal sebagai jumlah Riemann yang sudah kita bahas di subbab sebelumnya. Kemudian, ketika norm P menuju 0, maka jumlah pada ruas kanan persamaan mendekati limit integral dengan batas A sampai dengan B, fx dikurangi gx dx. Karena f dan g kontinu. Nah, maka luas daerah adalah nilai dari integral tersebut, yaitu ini yang ada di dalam slide di atas definisi bahwa luasnya itu merupakan limit dari norm P menuju 0 untuk fungsi ini FCK dikurangi GCK dikali delta XK. Nah, ini nilainya sama dengan integral tentu A sampai dengan B fx min gx dx. Sehingga untuk menentukan luas di antara dua kurva, kita bisa gunakan definisi yang ada di dalam kotak, yaitu jika f dan g kontinu dengan fx lebih dari atau sama dengan gx di seluruh interval A sampai dengan B, maka luas daerah di antara kurva y sama dengan fx dan y sama dengan gx dari A ke B adalah integral f min g dari A ke B, atau dalam rumus dituliskan seperti ini. Untuk memahami definisi tadi, maka kita langsung masuk ke dalam contoh soal. Di sini terdapat satu contoh yang berbunyi, carilah luas daerah yang dibatasi oleh parabola y sama dengan 2 min x kuadrat dan garis y sama dengan min x. Maka di sini ada beberapa langkah penyelesaian yang harus Anda lakukan supaya bisa menentukan luas daerah dengan benar. Yang pertama, gambar kedua kurva tersebut. Ya, kurva yang digambarkan nanti akan terlihat dari mana sampai dengan mana. Ya, bisa menggunakan aplikasi GeoGebra misalnya untuk memudahkan kalian dalam menggambar. Kemudian, karena di sini ada dua buah kurva, maka kurvanya itu biasanya berpotongan. Maka, langkah kedua yang mesti kita lakukan adalah mencari titik potong kedua kurva tersebut. Caranya, dengan mensubstitusi atau mengeliminasi kedua persamaan kurva tersebut. Nah, pada contoh ini, diperoleh bahwa titik potong kedua kurva itu adalah x sama dengan min 1 dan x sama dengan 2. Maka, ini menjadi batas interval dari kurva tersebut, dari kedua kurva tersebut. Jadi daerah yang dicari luasnya itu berawal dari x sama dengan min 1 sampai 2. Atau kita sebut batas A itu adalah min 1 dan B itu adalah 2. Nah, baru yang ketiga, kita substitusikan ke dalam rumus yang ada di definisi sebelumnya tadi. Nah, kalau kita sudah menggambar, maka kita akan bisa melihat manakah kurva yang merupakan fx dan manakah yang merupakan gx. Ya. Nah, kalau misalnya bingung, bisa juga dengan menggunakan atau menggambar persegi vertikal seperti yang ada di gambar 5.27. Dari gambar ini terlihat jelas bahwa yang fx itu adalah kurva 2 min x kuadrat dan yang gx itu adalah garis y sama dengan min x. Sehingga kita substitusikan ke dalam rumusnya, kemudian setelah diintegralkan, kita substitusi batas-batasnya, baru diperoleh hasil akhirnya atau luas daerahnya. Di sini luas daerahnya adalah 9/2 satuan luas. Pada contoh 5 ini, kasusnya sedikit lebih kompleks karena melibatkan 3 kurva. Ya, di sini diketahui bahwa kurva atas dibatasi oleh y sama dengan akar x dan kurva bagian bawah
dibatasi oleh sumbu X atau Y sama dengan 0 dan garis Y sama dengan X min 2. Maka langkah penyelesaiannya sama. Yang pertama harus digambar terlebih dahulu kurvanya. Kemudian langkah yang kedua, cari titik potong tiap dua kurva. Nah, yang pertama kita cari dulu titik potong kurva Y sama dengan X min 2 dengan sumbu X atau Y sama dengan 0. Sehingga diperoleh titik potongnya itu adalah 2. Yang berikutnya, cari titik potong kurva Y sama dengan X min 2 dengan kurva Y sama dengan akar X. Sehingga diperoleh batasnya X sama dengan 1 dan X sama dengan 4. Itu adalah titik potongnya. Ya. Nah, dari ketiga titik potong ini akan kita peroleh bahwa batasnya itu ada 0, 2, dan 4. Karena ini ada 3 kurva, maka kita selesaikannya itu dengan menggunakan 2 langkah penyelesaian. Tidak bisa menggunakan 1 langkah seperti contoh 4 tadi. Maka kita bagi daerah dalam kurva ini menjadi 2 bagian. Seperti di gambar 5.28, yaitu gambar A atau daerah A dan daerah B. Untuk daerah A, maka itu batasnya adalah dari 0 sampai 2. 0 sampai 2 itu kurva yang digunakan, fx-nya itu adalah akar X, dan gx-nya itu adalah Y sama dengan 0. Sedangkan untuk kurva atau untuk daerah yang B, itu fx-nya adalah akar X dan gx-nya itu adalah X min 2. Kemudian kita jumlahkan kedua luas bagian A dan bagian B. Tadi kita sudah dapatkan hasil dari tiap-tiap selisihnya. Ya, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus integral. Setelah diintegralkan, kemudian kita masukkan batas-batasnya sehingga diperoleh luas keseluruhannya itu adalah 10/3. Berikutnya adalah integrasi terhadap Y. Kalau tadi yang kita gunakan fungsinya dalam bentuk variabel X, sekarang kita akan gunakan integrasinya dalam bentuk variabel Y. Jika kurva pembatas daerah dinyatakan dengan fungsi Y, maka posisi persegi-persegi panjang yang digunakan untuk aproksimasi adalah horizontal ketimbang posisi vertikal, dan X pada rumus dasar digantikan oleh Y. Biasanya kan kalau kita menuliskan suatu fungsi selalu Y sama dengan Fx. Nah, kalau integrasi terhadap Y ini dibalik menjadi X sama dengan Fy. Nah, kemungkinan gambarnya itu bisa 3 seperti ini. Rumusnya sama, yang digunakan hanya notasinya atau simbolnya saja yang berbeda untuk membedakan dengan yang terhadap X tadi. Ya, jadi di sini rumusnya itu adalah integral dari C sampai dengan D Fy min Gy. Seperti itu. Pada persamaan ini, Fy itu posisinya selalu di sebelah kanan dan Gy selalu di sebelah kiri. Aplikasi terhadap penggunaan integrasi terhadap Y ini bisa kita gunakan terhadap contoh 5 yang tadi. Ya, kita lihat di sini di contoh 6 ini soalnya sama seperti contoh 5 yang tadi. Kemudian langkahnya pun sama, hanya bedanya titik potong yang dicari itu adalah titik potong Y-nya, bukan yang X-nya. Nah, apa kelebihannya dari contoh 5 yang tadi? Kalau kita menggunakan integrasi terhadap Y, maka kita hanya melakukan 1 kali langkah penyelesaian. Sedangkan tadi kalau di contoh 5, kita menggunakan 2 kali langkah penyelesaian. Ya, jadi di sini bisa terlihat karena kita menggunakan integrasi terhadap Y sehingga perseginya itu persegi horizontal. Sehingga yang menjadi Fy itu adalah Y plus 2 dan yang menjadi Gy itu adalah Y kuadrat. Ingat, apabila kita melakukan integrasi terhadap Y, maka fungsinya harus dalam variabel Y.
Sehingga diperoleh di sini batas yang digunakan itu adalah batas dari 0 sampai 2. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumus sehingga diperoleh hasil yang sama, yaitu luasnya 10/3. Tinggal kalian pilih mana kira-kira cara yang menurut kalian memudahkan. Jadi soal ini bisa diselesaikan dengan dua cara, yaitu integrasi terhadap X dan integrasi terhadap Y. Untuk menyelesaikan soal ini, selain menggunakan integrasi terhadap X dan integrasi terhadap Y, ternyata ada lagi alternatif penyelesaian yang lain, yaitu dengan seperti menggunakan konsep segitiga, begitu. Jadi, seperti di gambar 5.30, kita ketahui bahwa daerah yang ingin dicari luasnya itu adalah daerah yang diarsir berwarna biru. Sedangkan kita tambahkan lagi ya dengan daerah yang berwarna kuning supaya nanti ini menjadi luas kurva parabola dikurangi luas segitiga. Luas segitiga yang berwarna kuning. Nah, luas yang kurva parabola itu bisa diperoleh dengan batas 0 sampai dengan 4. Fungsinya itu adalah akar X dx dikurangi luas segitiga. Luas segitiga yang berwarna kuning ini, yaitu dengan alasnya itu adalah 2 dan tingginya adalah 2. Kemudian diselesaikan sehingga diperoleh nilai luas yang sama. Untuk contoh yang terakhir, yaitu contoh 7, di sini diketahui dua buah kurva, yaitu Y sama dengan 2 min X dan Y sama dengan akar 2X min X kuadrat. Dari sini, dilihat dari gambar 5.31, ini bisa menggunakan dua cara, yaitu dengan menggunakan integrasi X maupun integrasi Y. Tinggal nanti kita rubah variabel fungsinya saja ya. Untuk langkah penyelesaiannya, yang pertama kita gambarkan sketsa kurva tersebut seperti biasa. Kemudian yang kedua, tentukan titik potong kedua kurva tersebut. Diperoleh dari gambar ini bahwa kedua kurva tersebut itu titik potongnya berada di 1,1 dan 2,0. Nah, untuk persegi vertikal atau integrasi terhadap X, maka kita peroleh luas perseginya adalah A sama dengan integral dari 1 sampai 2 akar 2X min X kuadrat ditambah X min 2 dx. Kemudian untuk luas dengan persegi horizontal atau integrasi terhadap sumbu Y, jangan lupa kita ubah dulu fungsinya menjadi dalam bentuk variabel Y. Kemudian setelah diperoleh, maka bisa kita tentukan luasnya. Seperti itu. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga dapat dimengerti dan bisa menambah wawasan Anda. Ingat pesan dari saya, jangan letih untuk berlatih karena latihan itu akan membuat kita lebih dalam memahami suatu konsep atau materi. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.